Ya baik Bapak-Bapak, berkenan pada kaki sektor gereja yang diberkati Tuhan. Selamat sore dan shalom. Baiklah, kita boleh siap diri agar ibadah kita di sore hari ini boleh berjalan. Untuk itu kami mengundang Bapak Seni Mekan Penuhan untuk melayani ibadah di sore hari. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat sore, shalom Bapak Ibu, Bapak selamat sore, shalom. Dengan memperdomani tata kebaktian wadah pelayanan laki-laki model B dan kini jemaat Tuhan berkebaktian di sore hari ini. Begitu kita jemput bertemu semua orang berdiri. Kini jemaat nomor 454 pada baitnya yang pertama, indahnya saat yang itu. Ya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega, jiwaku bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Kebaktian wadah pelayanan laki-laki seksual gracia ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Bapak-bapak yang bersaudara. Tuhan, janganlah menghukum kami dalam geram, dan janganlah menghajar kami dalam kepanasan kami. Tuhan, Engkau mengetahui isi hati dan segala keinginan kami, bahkan segala keluhan pun tidak tersembunyi bagimu. Ya Tuhan, kami mengaku segala dosa kami. Kami cemas pada dosa-dosa. Janganlah tinggalkan kami ya Tuhan, Allah kami. Janganlah jauh daripada kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Firman Tuhan yang akan membaca bersama terambil dari pertama Korintus pasal 9. Kita baca dari ayat yang 15 sampai ayat 18. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan olehnya. Sebab aku lebih suka mati daripada, sungguh kemampuanku tidak ada pada siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memenangkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, memberitakan itu adalah tugas saudara yang ditentukan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberi upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai demikian firman Tuhan. Bapak-bapak, di sore ini kita akan berdiskusi
Salah satu syarat syair lagu rohani dengan menggunakan dialek Ambon berbunyi, kerja buat Tuhan selalu manis, biar sondor gaji selalu manis. Syair lagu ini maknanya di kita adalah melayani Tuhan itu harus dengan sukacita dan suka hati, walaupun sing dapat gaji atau sing dapat uang itu tidaklah mengapa. Yang penting tetap melayani Tuhan. Pernyataannya bagi kita yang ada pada saat ini, benarkah kita akan melayani Tuhan dengan kesungguhan hati walaupun tidak menerima upah atau gaji? Mungkin kalau sekedar hanya kata-kata lagu, kita bisa menyanyikannya dengan indah. Namun jika itu nyata dalam pelayanan, belum tentu kita mau melakukannya dengan baik. Sementara tema minggu di saat ini, kesiapan diri menjadi pelayan Kristus menuntun kita memahami bahwa menjadi pelayan yang baik bukanlah soal memperoleh upah atau tidak, melainkan bagaimana kita mau membawa diri kita dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan tanpa menyakitkan upah. Bagaimana kita terus melayani Tuhan dengan tulus hati dan setia, seperti apa yang disampaikan melalui nats bacaan kita. Kita harus mengetahui bahwa dalam konteks 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 18, Paulus sedang membicarakan tentang tunjangan tetap sebagai pemberita Injil atau rasul. Dimanapun seorang rasul melayani, jemaat setempat berkewajiban untuk melayani kebutuhan hidup dan pelayan rasul itu. Hal ini jelas berbeda dengan pemberian yang diberikan oleh jemaat ini. Mereka tidak memberi tunjangan secara periodik dan tetap. Bandingkan Filipi 4 10-15 sampai 16. Pemberian ini bersifat sukarela dan insidentil. Namun sebagian Alkitab yang lain menunjukkan bahwa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pelayanan sudah menjadi kebiasaan Paulus. Setelah menjelaskan bahwa ia tidak mau menggunakan hak sebagai rasul di ayat 15a, Paulus segera menambahkan kalimat, "Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian." Ayat 15b. Kalimat ini perlu ditambahkan supaya tidak ada kesan bahwa Paulus sedang menyindir jemaat Korintus. Ia menunjukkan kepada Paulus dalam pelayanan pastoral, khususnya dalam hal materi. Di samping menunjukkan kepekaan, pernyataannya tersebut juga sebagai konsistensi sikap menolak pemberian tunjangan dari jemaat Korintus. Karena lebih baik mati daripada Injil terhalang. Ayat 15-17. Ini mengartikan bahwa Paulus lebih memilih mati daripada Injilnya yang mati. Injil lebih penting daripada memberitakan Injil itu sendiri. Pada ayat 15, Paulus menambahkan bahwa ia tidak mau seorang pun meniadakan kemegahannya. Paulus jelas sedang tidak memegahkan kelebihan dirinya. Sebaliknya, selalu memegahkan Allah. Pekerjaan ini memang hina, tetapi Paulus justru bermegah di atas kehinaan.
Karena dalam pemberitaan Injil tidak ada dasar untuk berbeda. Ia tidak ingin disalahpahami oleh orang lain, seolah-olah ia sedang menyombongkan diri. Jika ia melakukan pemberitaan Injil secara terus-menerus, itu bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan. Paulus pun menyatakan, jika demikian apa upahku ialah memberitakan Injil, dan bahwa aku tidak menggunakan aku sebagai pemberita Injil. Artinya bagi Paulus yang paling penting adalah memberitakan Injil, bukan upah sebagai pemberi Injil. Belajar dari firman Tuhan di hari ini memberikan makna bagi kita sebagai laki-laki, bahwa yang terutama dalam hidup ini ialah memuliakan nama Yesus melalui kesaksian iman kita sebagai umat yang diutus untuk memberitakan Injil, tanpa memikirkan upah yang akan kita peroleh. Karena apa yang kita lakukan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan dari Paulus kita belajar untuk tidak berpegang dengan semua pelayanan yang telah kita lakukan, tetapi sebaliknya kita terus melayani dalam keadaan apapun, agar Injil Allah semakin tersebar di tengah dunia yang penuh dengan kemarahan. Bapak-bapak yang demikian, Bapak pengantar, ada dua pertanyaan yang nanti jadi pengarah untuk Bapak sama-sama memaknai firman Tuhan di sore hari ini. Pertanyaan yang pertama, apakah benar kita mau melayani tanpa memikirkan upah dan tidak bermegah atas semua pelayanan yang telah dilakukan? Pertanyaan yang kedua, kalau sudah, apalagi yang harus kita lakukan sebagai laki-laki gereja dalam mempersiapkan diri menjadi pelayan Kristus? Sebelum kita boleh menjawab materi diskusi di hari ini, jujur saja beta terkesan sekali dengan pengantar yang disampaikan oleh pemimpin ibadah dengan sebuah syair lagu rohani, kerja buat Tuhan selalu manusia, biar seluruh kaki selalu manusia. Kalau ketemu kaji dengan ketemu konteks kehidupan di era sekarang ini, dengan kita bisa lalu menjawab pertanyaan diskusi di hari ini, apakah benar kita mau melayani tanpa menikmati upah dan karena mereka atas semua pelayanan yang telah dilakukan? Pertanyaan pertama dan kedua beta kira beta bagiakan dalam dua kelompok. Sebenarnya pertanyaan pertama ini harus tanyakan kepada kita semua, apakah benar kita mau melayani tanpa memikirkan upah atau tidak? Mereka sebaliknya. Jadi kita bagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama, orang-orang yang terpanggil selaku pelayan jemaat itu, yang melihat ini sebagai sesuatu yang menjadi panggilan Tuhan yang dilihat secara kacamata iman. Itu mungkin kelompok yang pertama. Dan kelompok yang kedua, orang-orang yang melihat ini sebagai sesuatu panggilan Tuhan yang memakai kacamata duniawi. Mengapa kita harus sampaikan ini? Karena di era globalisasi, modernisasi ini memang banyak sekali terjadi, dan kita tahu bahwa semua itu dalam konteks kehidupan ini, dewasa ini memang terjadi dalam konteks kehidupan kita. Kita ambil misal, ketika ketong dipanggil selaku para pelayan, berarti ada tugas-tugas yang Tuhan mau kasih for ketong untuk menyampaikan berita evangelion, kabar sukacita. Orang Arab bilang iwarlulin, for
menceritakan tentang Injil, kebenaran kerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini buat orang-orang yang membutuhkan. Ini beda-beda tipis, Bapak-Bapak. Beda-beda tipis, ada orang yang melihat ini sebagai sesuatu panggilan yang Tuhan pakai untuk dapat dibagikan kepada sesama, tapi ada orang juga yang memakai Tuhan dalam pelayanan ini. Mengapa? Beta sampaikan demikian, hari ini beta harus bilang, bukan hanya dalam pelayanan-pelayanan, tapi di pemerintahan juga begitu. Beta harus jujur bilang, di pemerintahan misalnya, semua orang bisa jadi pemimpin, tapi semua orang bisa memimpin. Ini yang terjadi. Semua orang bisa menjadi majelis jemaat, tapi semua orang tidak bisa melayani sebagai majelis jemaat dengan baik. Mengapa? Karena konteks yang terjadi selaku majelis jemaat, kita hanya melihat ibadah ini sebagai sesuatu hal yang rutinitas. Kita saya pernah melihat kekurangan, kita semangat ini sebagai sebuah kekurangan, lalu kita bisa menyiram. Bagaimana belum menyiram, belum menanam, belum menyiram, bagaimana Tuhan mau kasih pertumbuhan. Jadi ibadah ini sebagai sesuatu hal yang rutinitas. Dalam hal melayani selaku pelayan itu, kita tahu bahwa menjadi seorang pelayan itu berarti kita membangun komitmen kita dengan Tuhan, pribadi kita dengan Tuhan. Menjadi seorang pelayan itu kita harus rendah hati, murah hati. Lalu yang paling terakhir sekali, menjadi seorang pelayan itu kita harus membangun networking, hubungan kerja untuk menanam dan menyiram di kebun anggur Tuhan. Nah, ini yang menjadi masalah networking terakhir ini, karena banyak orang yang memakai Tuhan untuk memuluskan semua. Mengapa saya katakan demikian? Karena ilmu itu memang bilang betul, kebenaran itu akan dikalahkan oleh kejahatan yang berencana. Beta sing mau akan terjadi di dalam pembelian jemaat kali ini. Oleh sebab itu kita mesti antisipasi akan dari sekarang. Antisipasi akan dari sekarang supaya kita bisa menghasilkan majelis-majelis jemaat yang mampu melayani dengan hati, dengan kerendahan hati, dengan murah hati, dengan menyampaikan networking itu dengan baik, menanam dan menyiram dengan baik, tidak memakai semua itu sebagai sesuatu baik kepentingan mereka untuk mereka sendiri, tapi lihat itu sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak orang lain dalam proses menanam dan menyiram kebun anggur Tuhan demi dan untuk pengembangan misi gereja orang Basudara ke depan. Terima kasih. Menurut pengamatan saya, menjadi pelayan, seseorang menjadi pelayan itu ada keinginan untuk menjadi pelayan. Jadi kadang-kadang orang menganggap bahwa orang itu bisa dihubungi saja, lalu menjadi pelayan saya, menjadi majelis saya. Tapi kadang-kadang juga saya ada keinginan, cuma karena sudah tidak ada lagi maka dipaksakan. Terus orang bekerja kadang itu menuntut upah, karena mereka tidak merasa ada panggilan sebagai pelayan. Terus sebagai pelayan juga seharusnya sudah mempersiapkan diri dari awal mengikuti ibadah dan sebagainya, supaya ketika kelak melayani itu sudah dapat melayani dengan baik. Dan menurut saya itu sebenarnya melayani dengan hati sebagai suatu keterpanggilan melakukan pelayanan firman. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih atas. Kalau kita mendengar sanggahan yang disampaikan oleh kedua bapak kita ini, yaitu ketong lihat dari sisi iman itu, atau kedua bapak ini menyampaikan sesuai dengan sikap Petrus ya. Tapi kalau dilihat dari
konteks yang ada ini, orang mau menjadi pelayan atau melayani pekerjaan Tuhan ini, itu banyak dong membutuhkan materi ya, atau uang. Itu kenyataan. Sebab beta lihat ketika waktu sidang jemaat, ada banyak peserta sidang dong bersuara, majelis dong dapat kesra, kok katong seng dapat kesra. Itu kenyataan. Jadi memang dunia sekarang ini, manusia sekarang ini dong mau bekerja buat Tuhan itu dong tuntut upah. Apalagi koordinator yang katong bilang majelis, tapi koordinator sampai saat ini dari tahun ke tahun sidang jemaat itu banyak peserta dong menuntut kalau dapat dong melayani harus mendapat kesra atau upah. Padahal dong tidak menyadari bahwa katong bekerja untuk melayani pekerjaan Tuhan itu dengan sukarela. Bukan seperti dengan pegawai negeri supaya dia bekerja untuk mendapat upah. Tapi kalau katong sebagai orang Kristen, katong bekerja itu tidak menuntut upah. Katong lihat pola Paulus itu. Malah dalam teks pengantar tadi dia sudah tekankan, dia bilang Paulus bilang bahwa lebih baik dia mati daripada Injil mati. Apakah katong pola hidup ini seperti dengan Paulus itu? Terasa katong abad sekarang ini saya nggak ada yang punya pola hidup seperti dengan Paulus. Jadi kedua bapak tadi ini beta memang ya sedikit kontra karena tidak melihat konteks sekarang ini. Banyak orang yang dong mau menjadi pelayan Tuhan itu dong menuntut kalau dapat dong ada upah. Jadi barangkali itu beta punya pikiran ya sederhana saja yang perlu beta sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dan dua Bu Ini. Kita sanggah Bapak Ibu. Oh iya, silakan. Terima kasih Itu. atas waktu yang disampaikan. Tadi beta bilang dua kelompok ini akan beda-beda tipis sehingga kadang-kadang katong salah persepsi. Kelompok pertama, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dipakai oleh Tuhan selaku pelayan itu dong lihat akan dengan kacamata iman. Yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dong melihat itu sebagai sesuatu yang diberikan kepada dong, tapi dong melihat akan dengan kacamata dunia. Yang tadi beta bilang tadi itu akan beda-beda tipis sehingga tadi Bapak pilih tidak setuju dengan beta, padahal beta punya jawabannya begitu. Mengapa beta bilang begitu, Bapak? Ketika katong dipanggil oleh Tuhan berarti ada maksud Tuhan. Katong tadi beta bilang sampaikan, orang tadi baru bilang sampaikan bahasa kabar baik, kabar sukacita, kabar iwarloin itu, toh. Tapi yang kedua, ada orang yang pakai Tuhan untuk meluruskan semua. Dan beta harus hari ini beta harus jujur bilang, beta ini banyak ikut organisasi. Sampai kepada organisasi kecil, sampai ke unit, sampai ke wadah, semuanya sudah disetting ketika masuk dalam pemilihan. Oleh sebab itu kita akan bilang tadi di akhir pembicaraan, kebenaran itu bisa dikalahkan oleh kejahatan yang sudah dirancang. Untuk pemilihan kali ini, harapan kita bisa mengantisipasi itu, supaya majelis yang terpilih ini nanti majelis yang benar-benar mempunyai komitmen
membangun komitmen dengan Tuhan, majelis yang rendah hati, majelis yang murah hati, majelis yang bisa membangun hubungan kerja networking dengan yang baik untuk proses menanam dia. Kita ini mungkin waktu ini salah satu. Terima kasih. Soal-soal konteks ini, soal-soal konteks bahwa ini sebenarnya majelis ini upahan ke bukan? Ini yang diperbincangkan. Jadi kemudian kami menyimpulkan, kami kemudian berdiskusi, sebetulnya di gereja ini bukan soal upahan, Bapak-Bapak. Kalau katong lihat, memang betul dia hampir sama dengan perusahaan. Dia dapat gaji nanti pada saat melaksanakan tugas, lalu mungkin 3 bulan baru bayar. Tapi bukan itu intinya. Nah, seringkali ini dipakai sebagai alasan. Jadi waktu betul yang disampaikan Bapak Philip ini setiap kali sidang pasti baku melawan, pasti saja. Sampai ada yang deadlock, ada yang kemudian diusir keluar, dan ini karena kita kemudian memahami bahwa yang namanya bekerja harus diupah. Dan juga di Alkitab hari ini kita bicara memang Paulus bicara soal yang pelayan itu memang harus diupah. Tapi yang dimaksud upah itu tidak disampaikan secara detail oleh Paulus. Kalau kita coba telusuri, dia menganggap bahwa itu bagian dari sebuah kerja-kerja pelayanan yang nanti kemudian mendapatkan upah di atas, upah di surga. Tapi ya kemudian ini disalah tafsirkan. Itu yang beta berkaitan dengan upah. Yang kedua terkait dengan penjelasan yang kedua soal pertanyaan yang kedua soal mempersiapkan diri menjadi pelayan Kristus. Tadi kalau ketemu masuk gereja itu penjelasan soal tugas-tugas penatua dan diaken itu clear di situ. Jadi kalau urus rumah tangga sing beres, ya sudah mengerti diri lah, paksa-paksa diri janganlah begitu. Itu clear di situ. Tadi kalau ketemu coba menelusuri betul-betul apa yang disampaikan dalam ibadah tadi soal tema bulanan dan tema mingguan, itu menjelaskan soal tugas-tugas pelayan khusus yaitu penatua dan diaken. Cuman katong kalau cari yang jujur-jujur, yang kemudian yang tidak tercela, kelihatan sing dapat. Itu soal serius di situ. Maka apa yang kemudian mau disampaikan dalam diskusi 1 bulan lalu itu menjadi catatan bahwa yang berharap untuk yang mengusul atau diusulkan dari unit pelayanan itu orang-orang yang rendah hati, yang mau diubah. Bukan soal dia pula latar belakangnya bagaimana, soal dia keluarga, tapi apakah dia mau merubah diri dan mau diubah atau tidak. Ya kalau tadi ada bilang kata ini orang bawa diri, nah ini soal panggilan. Jadi kalau orang yang Paulus juga tidak pernah berencana dia jadi pelayan, tidak ada itu. Coba baca Alkitab, tidak ada. Dia dipertemukan atau Yesus menganggap orang ini orang kritis, orang yang sangat solid, pakai dia dengan cara Tuhan. Jadi hari ini memang kalau masing-masing ketong bilang ketong sing siap, ya nanti saatnya Tuhan mau panggil, Tuhan mau pakai ya, saya bisa bilang ada yang coba-coba. Jadi ini ada yang coba-coba jadi majelis. Pas terpilih begini mundur. Laste-laste mengaku di pendeta, berikut nanti beta calon juga. Nah, ini berarti cara Tuhan memanggil. Jadi ya mudah-mudahan dengan penjelasan diskusi dari Bapak Philip, Bapak ini ya ketong merenung pulang lalu merenung apakah saat ini Tuhan mau panggil atau saya. Kalau Tuhan panggil dengan latar belakang yang semua orang memiliki latar belakang yang cukup sulit, tapi kalau Tuhan mau pakai untuk bekerja ya beta yakin. Yang penting harapan diskusi ini ya jangan sampai nilai-nilai kekristenan, kerendahan hati dan lain sebagainya tidak dimiliki, karena ini sudah keton diskusi cukup lama, hampir 1 bulan lebih. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Kami akan mencoba memberikan beberapa pikiran terkait dengan diskusi saat ini. Ya baik, ini menyangkut hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu secara kemanusiaan, bahwa siapa yang melaksanakan kewajiban ya pasti haknya diterima. Ya, mungkin kita ya PNS yang bekerja dengan upah setiap bulan tahu. Tapi dari sisi iman Kristen ya,
saya mau bilang bahwa ini menyangkut setia dan rela berkorban. Bahwa apapun upaya yang dia dapat, walaupun dia setia, dia rela berkorban, ya tetap dia jalankan. Itu tetap dia jalankan. Contoh misalnya, saya kasih contoh, kalau seseorang yang dia buat konser di Samlaki dan konser itu merupakan kesukaan dia berkorban berapapun harga mobil karena dia suka, jadi pasti tinggi. Itu maksud saya. Jadi apapun ya secara non-Kristen, ya kita kerja saja ya, secara suka dan secara rela berkorban. Itu pasti upaya datang dari Tuhan. Baik, mungkin itu saja dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sore, shalom. Shalom. Menarik sekali karena diskusi ini kita bicara tentang upah dan kemegahan diri. Jadi kalimat Harari bilang kerja dapat gaji kesehatan dan kita kerja jadi majelis itu sombong diri, sombong bahwa kita jadi majelis, sombong bahwa jemaat ini kita datang bersama. Nah itu bermegah karena jabatan itu. Sebenarnya semua. Terus kalau perlu datang duluan baru jemaat. Nah itu dia mau terpanggil sebenarnya. Lalu upah di sini, kalau betul dengar dari tadi beberapa orang, betul selalu berpikir tentang upah di mana orang dapat uang, tidak, upahnya ada, upah diseberangkan pasti ada. Yang penting hari ini taat dan terus kerja untuk Tuhan. Kalau toh yang sekarang dipraktekkan itu, setiap minggu baca uang agama, uang majelis mingguan, itu bukan upah. Upah berarti ada di atas hitam putih. SK menyatakan bahwa dia bulan majelis harus berapa rupiah, itu kalau bilang upah. Ini bukan upah. Itu kebijakan saja karena dia manusia yang capek satu minggu kerja. Yang penting media itu upah dulu. Sehingga nanti waktu bahwa sampai di koordinator ini yang bilang mereka kan tuntut lagi bahwa nanti dong mau kerja tiap minggu. Mari kita ajak ketemu semua bilang bilang setiap orang yang merasa diri terpanggil atau bersiap diri untuk melayani, dia mesti renung sebelum dia terima panggilan itu. Dia renung sampai dia ingin pikir 5 tahun jadi majelis ini, nanti beta tinggalkan tugas pokok, lalu beta mengabdi percayaan terus menerus. 5 tahun ini nanti beta tinggalkan keluarga, dan beta khususkan diri untuk ini ketong harus renung dong. Jangan tiba-tiba datang minta terus mau sekali. Nah nanti kan dapat majelis yang tidak bisa majelis. Majelis yang bisa alasan kata aduh anak sakit jadi bisa datang melayani. Nah ini nanti akan jadi begitu. Karena itu untuk sektor ini kalau dapat kita cari tidur yang kemudian kata simbol ada, mesti ada aturan memaksakan harus ada. Cuma tong saring diri, saring ini saring dengan aturan, tapi saring juga dari diri. Ya punya perilaku hidup. Katanya ada baik kesehatan di mata unit, di mata sektor. Kita ada rajin ibadah kesehatan atau berbelas kasih kepada orang sesama. Itu rasa itu saja. Jadi kalau orang datang minta tolak tempo-tempo, jam sumangaku dulu baru nanti nanti karena ketemu saya dapat majelis dari sini ya ketemu menyeberang di lain aturan dia cari tempat lain. Ketika cari tempat lain itulah
majelis yang datang itu dia membanggakan diri. Dia itu yang disebut bermegah dalam jabatan. Nah itu yang ketong hindari. Jadi kalau kadang punya lebih halus supaya itu paling sambil memahami. Kalau di sini kita ketong di majelis kita tertarik juga dengan beberapa pembicara. Semua sudah bagus semua. Kasih kerja itu sekali masuk di dalam arena sekali jangan umpan jauh-jauh saya ini diskusi itu bilang jelas saya. Jadi bilang upah memang betul harus siap diri untuk tidak diupahi. Kalau kita kerja dengan sukarela untuk Tuhan, betul komitmen mau jadi ini yang pertama. Jadi upah itu kita tidak dapat yang pernah ada. Orang tidak pernah diupah. Jadi kerja saja untuk Tuhan, untuk hari semua sampai selesai. 2 menit selesai. Iya, terima kasih. Bapak pemimpin, Iya, Pak Philip silahkan. kita bisa kata Bapak Coba. memang pemahaman itu sin salah sedikit lah. Tapi tadi beta bilang itu ketemu lihat konteks sekarang ini. Tadi Bapak Cok bilang bahwa kalau upah itu didasarkan atas SK. Tapi orang pun pemahaman sekarang dong yang berpikir itu. Dunia modern sekarang ini, aduh, tipe manusia sekarang ini, dong berpikir bahwa itu adalah upah. Strategi yang Bapak Cok bilang bahwa kebijakan dari majelis atau pendeta untuk majelis dapat insentif kada pakai seragam. Nah ini pikiran-pikiran manusia yang baru sekarang ini dong berpikir bahwa itu upah. Itu upah. Jadi orang mau jadi majelis supaya dapat itu. Ini sekarang orang mau sombongkan diri untuk dong kejar. Ya, ada yang berpikir bahwa dia jadi majelis supaya orang bilang dia hebat, ya. Padahal dia tidak memahami seperti apa yang tadi Bapak Cok bilang. Sebelum dia jadi majelis itu dia harus koreksi dia punya diri dulu. Apakah beta ini sudah siap kah belum? Apakah beta seng minum lagi kasih? Apakah beta seng pukul beta pembini lagi kasih? Ada banyak persoalan kalau ketong berbicara terkait dengan seorang pelayan untuk melayani pekerjaan. Ada banyak persoalan yang ketong lihat. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Bapak Cun salah sedikit lain. Tapi konteks sekarang ini tidak seperti itu. Jadi ini perlu ketong cari solusi untuk ketong hilangkan ini supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Cun itu bisa terwujud. Itu saja Bapak Semi, terima kasih. Iya, terima kasih. Ada pikiran lain terkait soal ini? Bapak majelis kita? Bagus. Ya, Bapak Ibu kita, Bapak-Bapak kita bagi lain baik Bapak-Bapak sekalian ya. Kita pun diskusi mengenai apa ini kenal dengan situasi pelayan yang besok-besok kita tahu menghadapi. Ya, tadi jelas sudah kita dengar bersama. Kita memang setuju dengan Bapak pikiran. Dia tidak salah. Dan memang betul semua ini adalah pelaku sehingga kita tidak salah sih. Kita semua benar dengan ataupun pemahaman yang kita sampaikan.
Ya cuma yang tadi kita bilang bahwa kalau di gereja ini semungkin kita berdoa saja tanpa kerja, atau kita berdoa lalu ya namanya nanti mana tuh mulai belakang. Kita harus juga ada hal-hal itu mesti ada. Itu sebetulnya bukan upah juga, itu sebetulnya bukan gaji juga. Itu sebuah ucapan terima kasih gereja kepada dia punya pelayan-pelayan yang selama ini bekerja. Itu ucapan terima kasih. Kalau kita mau bilang kasarnya seperti ya sejenisnya begitu. Tapi bukan kemauan juga dari majelis lah. Sebenarnya kemauan dari jemaat, karena ada sidang jemaat yang dia memutuskan hal-hal itu. Hal-hal ini kan dia ada dalam sebuah mekanisme, sehingga kita mau bilang itu adalah upah. Beda pikir kalau orang anggap bahwa majelis ini jadi upah, berarti orang semua jadi majelis. Ya, saya beda pikir begitu. Sebab kalau insentif 1 tahun itu 1 juta, contoh 1 tahun 1 juta, buat apa kita pilih jadi majelis kalau 1 tahun 1 juta, 1 bulan 100.000, buat apa ya? Jadi kalau kita membandingkan, nah karena itu ya kita sepakat dengan Bapak ialah yang penting ketong bersedia diri untuk mau menjadi pelayan. Kita diatur Bapak sekalian. Mekanisme gereja mengatur ketong untuk ketong punya hak itu, tapi itu juga tidak merupakan sebuah hal yang dituntut. Kita lihat selama ini, kita mohon maaf dengan Bapak, kita ini pengelola benar, tapi tidak pernah orang sampai datang dan kita bayar kita pun apa, bayar kita orang kalau akhirnya datang bilang, kita bilang kalau senada, termasuk Bapak Pendeta juga, Bapak Pendeta juga sempurna untuk tuntut hak juga sempurna. Karena mereka juga merasa bahwa ini panggilan, dan mari kita persiapkan orang-orang yang nanti kita pilih. Mereka harus merasa begitu, merasa bahwa mereka nanti terpilih untuk bekerja, lalu kemudian tidak lalu mendahulukan upah dari segala-galanya. Itu tidak mendahulukan insentif dari segala-galanya. Tidak di gereja tidak ada yang sistem itu ada, tidak sama sekali. Saya benar-benar lihat di sana tidak ada sistem itu Bapak sekalian. Malah mereka apa yang ada mereka gunakan untuk kepentingan. Tapi kalau jangan sampai kita bilang bahwa sekarang orang sekarang ini berlomba-lomba cari jadi majelis untuk dapat insentif sekarang. Kita pastikan bahwa tidak ada yang ini karena kebetulan ya. Kalau bapak kita menyuarakan itu di sidang jemaat untuk itu ditiadakan ya aku boleh puasa. Itu kalau ditiadakan ya pasti orang tidak akan realisasi karena memang dari jemaat menginginkan seperti itu. Ya ini mekanismenya. Tapi saya lihat di sekitar kita yang ada di sini, kita masih mendahulukan kepentingan bergereja kita, yaitu melayani dengan hati yang baik. Ya intinya ialah mari ketemu lihat, karena ini betul-betul ada dalam proses. Mari ketemu lihat, ketemu saudara yang nanti besok-besok ketemu calonkan, betul-betul mereka bersedia untuk menjadi pelayan yang baik. Mereka mendahulukan pelayanan, mendahulukan panggilan ketimbang mereka punya kebutuhan sehari-hari. Katakan seperti itu Bapak. Kita rasa yang kita setuju dengan Bapak untuk pikiran sangat luar biasa untuk menjadi acuan bagi kita semua dalam kita ada dalam tahapan pemimpin. Kita
rasa itu saja yang kita tambahkan untuk ketemu semua. Terima kasih. Terakhir minta Bapak Pendeta Slar bisa kasih pikiran untuk bisa lebih memperkaya atau punya diskusi di sore hari ini. Siapa tahu sebentar yang hadir semua bisa bawa diri untuk jadi calon majelis. Silakan. Baik Bapak dan Ibu, Bapak-Bapak sekalian, saya betul mau mencoba untuk menjelaskan beberapa hal Bapak. Yang pertama Bapak, semua pemberitaan kita yang dilakukan oleh gereja di bulan Juni dan Juli ini adalah dalam rangka mempersiapkan pemilihan penatua dan diaken dan pemilihan majelis jemaat. Majelis jemaat itu pendeta, penatua, diaken. Itu aturan gereja belum. Tapi yang ketemu mempersiapkan sekarang adalah pemilihan penatua dan diaken. Nah Bapak sekalian, karena itu tema kita ini adalah pelayan yang berkualitas untuk pembangunan jemaat. Nah, katong berupaya melakukan semua tugas-tugas dalam hubungan dengan pemilihan majelis jemaat, mempersiapkan pelayan ini dia mengarah pada tema itu, pelayan yang berkualitas. Karena seperti tadi Bapak Edi bilang di gereja tadi, khotbah panjang-panjang pun, tapi intinya bahwa pelayan yang berkualitas adalah pelayan yang menghindari misalnya mabuk-mabukan, ya, dari istri satu dan macam-macam yang tadi disampaikan di gereja tadi. Nah, salah satu bentuk dari pelayan yang berkualitas itu adalah yang disampaikan dalam bacaan kita ini, yaitu pelayan yang tidak mengejar upah. Itu Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita. Nah Bapak dan Ibu, itu yang kedua. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang diterima oleh majelis jemaat dalam tugas-tugas 5 tahun ke depan itu bukan upah Bapak Ibu. Aturan gereja kita dalam mengatur itu. Nah cuma biasanya di jemaat-jemaat ini kadang-kadang katong mengaplikasikannya kan beda-beda. Tapi ada standarnya. Misalnya majelis jemaat itu dia punya insentif, atau sebenarnya bahasa insentif itu tidak terlalu bagus, tapi yang lebih tepat adalah itu sekedar untuk transport dalam hubungan dengan pelayan. Karena itu pendeta tidak lagi berkhotbah, pendeta yang organik di sini tidak berkhotbah dan tidak lagi dapat uang mimbar. Tidak boleh, karena dia pun tugas itu. Kalau pendeta dari luar dikasih uang transportasi, pengasuh dikasih uang transportasi. Itu aturan kita belum itu diatur dalam aturan perbendaharaan kita. Nah, yang biasa dilakukan seperti di jemaat ini kan itu semua memahami itu, padahal tidak, itu semua sudah diatur supaya berjalan bersama-sama di seluruh. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian, sebenarnya Rasul Paulus mengatakan bahwa upahku adalah aku tidak memperoleh upah itu. Bukan dalam pengertian bahwa bekerja itu tidak dapat upah, tidak boleh memperoleh upah Bapak Ibu. Tetapi intinya adalah bagaimana katong bekerja, mengutamakan kualitas kerja, bagaimana katong membawa diri seperti Bapak bilang tadi. Katong melayani sungguh-sungguh, bukan katong melayani karena uang, atau mungkin karena melayani di rumah tertentu karena orang itu dia pada saatnya nanti kasih amplop dan segala macam. Tidak seperti begitu. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau katong mau melayani yang sesungguhnya. Itu kan konteks kita di dunia ini tidak mungkin katong ini kan sama-sama teologi pietis yang cuma berdoa sana gimana turun dari langit, kan begitu. Itu teologi pietis waktu itu yang sudah harus ditinggalkan. Artinya bahwa katong kerja harus katong makan seperti itu. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, Rasul Paulus sebenarnya ada dua hal di situ. Yang pertama bahwa ketika Rasul Paulus dia mengatakan bahwa melayani dengan tidak memperoleh upah itu penekanannya bahwa uang dan segala macam itu bukan tujuan utama dan bukan tugas utama. Bukan
tujuan utama. Dan yang kedua, mari kita melayani, kita harus membawa diri ke komunitas. Lalu yang dalam konteks gereja Pusat Lupa dengan yang dilakukan di matematik itu bukan upah. Kita setuju yang sebetulnya Bapak Arthur tadi bahwa upah itu bila dieskakan. Karena itu misalnya macam pendeta. Pendeta ini kan melekat dua fungsi itu, pelayan tetapi juga pegawai organik. Nah pegawai organik itu yang dieskakan itu, dieskakan yang setiap hari, setiap saat itu kan diatur semua. Tetapi dalam tugas-tugas pelayanan, sebenarnya ketemu pelayan itu semua yang boleh menuntut tambahan, misalnya naik mimbar dapat uang khotbah dan sebagainya, itu tugas ketemu. Atau ketemu mau melayani di mana-mana kalau dapat tambahan. Jadi kita kira itu Bapak. Kemudian gereja Pusat Lupa ini kan sudah mengatur semua terkait dengan aturan-aturan itu. Kalau katakan di GPM ini biasanya majelis Jumat, karena dia bertugas rutinitas setiap hari, maka dia mendapat katakanlah uang transportasi untuk bertugas pelayan. Pengasuh juga demikian. Sementara yang lain-lain itu yang diatur dalam aturan. Kemarin di sidang jemaat itu katong baku ambil gara-gara koordinator unit. Kalau katong melakukan itu baru menyalahi aturan. Jadi begitu Pak. Kira-kira itu yang perlu kita tambahkan. Terima kasih. Sudah sampai di penghujung diskusi di hari ini. Kita bisa sama-sama pahami pikiran-pikiran yang disampaikan untuk percakapan-percakapan soal diskusi di sore hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita undang-undang sama bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman Rasul secara bersama-sama. Kita mulai. Bapak-bapak dipersilakan. Tuhan Yesus, kami ingin mengucapkan terima kasih atas semua berkat dan kasih setiamu yang telah Engkau curahkan ke dalam hidup kami sepanjang perjalanan hidup kami. Kami merasakan penyertaan-Mu yang penuh kasih, dan itu membuat kami merasa bahagia. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau adalah teman kami yang setia, yang selalu mendengarkan keluh kesah kami dan memberikan petunjuk saat kami bingung. Engkau adalah cahaya dalam kegelapan, dan kami tahu kami bisa selalu mengandalkanmu. Hari ini kami berdoa agar Engkau terus memimpin kami dalam hidup ini. Yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Iya Bapak-Bapak kita datang semua bangkit berdiri. Ketua-anak yang kini kebagian sore ini. Saudara-saudara, Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oleh sebab itu jadilah utusan-utusan yang siap bersaksi di dalam dunia. Terimalah janji berkatnya. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara-saudara
dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara-saudara berlimpah-limpah dalam iman, pengharapan dan kasih. Amin. Amin.